Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Putri, saya dari kelas 3B BKPI. Hari ini saya bersama Bapak Guru BK yang sekarang mengajar di SMK PUI Cikijing. Boleh perkenalan diri, Bapak? Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Iqbal Hidayat. Alamat di Talaga, Oh, Talaga, lebih tepatnya di Blok Borujul, belakang Koramil. oh iya betul. Saya apalagi lulusan, Ya, lulusan saya boleh. lulusan Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021, itu angkatan 2016. Hmm, Eh, apa pengalaman? ya, boleh pengalaman. Pengalaman mungkin saya pernah eh, apa ya magang di SMA 2 Banguntapan Yogyakarta. Hmm, Nah, terus pernah juga bantu-bantu gitu ya di SMA 1 Talaga. Terus sekarang menetap di SMK PWI Cikijing. ya, Fokus di SMK PWI alhamdulillah. Cikijing. Jadi selama berapa lama Pak selama berkarir di dunia BK kalau dihitung dari di SMK dan di Talaga itu? Ya mungkin kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun dua ya? tahun. Ya, masih fresh graduate banget gitu ya. Ya, Iya. Berkaitan dengan ini Pak, apa kan banyak ya kalau di SMK itu masalah-masalah tuh. Di antara yang fokus dari pertanyaan apa permasalahan anak itu kan sulit mengingat gitu ya Pak. Nah, apakah itu adalah hal yang sangat-sangat bermasalah gitu, sangat menghambat proses pembelajaran anak-anak gitu, ataukah seperti apa? dalam proses mengingat itu ya tentunya ya untuk hambatan ya pasti akan menghambat gitu kan. Tapi kan ada beberapa siswa yang emang eh, siswa itu kemampuannya udah segitu gitu Oh kan, iya. udah segitu mentoknya gitu. Ada yang emang ada gangguan dari luar gitu, atau Hmm, malas lah atau apa gitu. Nah, kalau untuk menghambat ya pastinya menghambat gitu, terutama kan terkait di SMK, apalagi kalau praktik gitu kan, misalkan salah salah apa ya salah salah nyambungin kabel oh kan iya. bahaya gitu Oh iya, kan. betul betul Kan betul. ibaratnya kayak gitu kan kalau apa bahasanya tentang mengingat gitu kan. Iya. Nah, ya mungkin seperti itu, kalau menghambat ya pasti menghambat gitu untuk mengingat dulu, mengingat. Oke, kalau bedanya gitu antara mudah lupa sama sulit mengingat itu apa sama gitu? Kayak kalau kelihatannya tuh sama ya, tapi ternyata kayaknya beda gitu. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Mudah lupa, Iya, sulit mudah mengingat. lupa dan sulit mengingat. eh, Kalau untuk sulit mengingat itu berarti kan ada dua faktor lah kasarnya, berarti internal sama eksternal. Kalau internal kan hubungannya dengan gen gitu, Oh iya. turunan. Turunan itu berpengaruh gitu kan. Bagaimana hormon yang ada di tubuh kita gitu, kapasitas otak kita itu Oh iya, gitu. betul betul betul. Terutama terkait hipokampus. Hipokampus itu jaringan otak yang berkaitan dengan memori. Oh iya. Kan memori itu ada dua, Iya. ada short term memories, ada long term memories. Memori Oke. jangka pendek dan memori jangka panjang. Oke. Dua itu kan eh, memori itu eh, apa jaringan otak itu berpengaruh kan, salah satunya gen, makanan, gitu, makanan. Terus Hmm. misalkan dari makanan itu kan terus kasarnya 4 sehat 5 sempurna lah. Iya, Kalau sekarang itu betul betul. 5 sehat 5 sempurna kan udah ganti. Oh gitu ya Pak. Kalau tidak salah tuh gitu. Nah, ya itu gitu terkait makanannya kan butuh, jaringan otak itu butuh misalkan omega, vitamin B12 gitu kasarnya. Nah, itu kan untuk Oh. memperkuat jaringan hipokampus itu. Oh, iya iya. Jadi berpengaruh dari makanan juga gitu ya, Pak, Iya, ya? berpengaruh gitu. Itu kan untuk faktor internalnya Iya. gitu.
Terus misalkan sering minum alkohol. Oh, itu juga berpengaruh ya, Pak? Iya, Oh, minum alkohol, misalkan kalau udah narkoba, nah itu nanti mungkin Mbak juga akan melihat lah suatu saat nanti ketika misalkan Mbaknya jadi guru gitu kan, eh, akan terlihat itu anak-anak mana yang udah pernah minum gitu, mana oh, yang itu belum, kelihatan gitu ya, Pak? ya kelihatan lah gitu. Oh, iya, iya. Terus ya faktor eksternalnya ya tadi bisa jadi emang antara gurunya, Hmm. jadi si pembelajaran itu tidak berkesan, Oh iya, ya kan? betul, Ya betul, misalkan betul. Mbak aja kuliah gitu kan, mata kuliah Iya, tertentu dosennya bosenin gitu, iya ngebosenin, benar. apakah akan ingat gitu? Menurut Mbak Iya, akan betul, diingat apa betul. enggak? Kayaknya Hah? enggak deh. Misalkan Iya, dosennya textbook banget, gurunya textbook banget gitu, iya, kan akan sulit mengingat gitu. betul, betul. Terus yang pernah saya alamin gitu ya Pak, Nah, terkait dengan long term memory ini, saya tuh lebih suka guru ngajarnya tuh pakai nada gitu. Apakah ya, itu memang media dari pembelajaran tersebut biar untuk memakai long term memory tersebut gitu. Soalnya sampai sekarang tuh teori itu tuh masih terus ingat gitu sama aku tuh. nah berarti itu masuknya gaya belajar. Oh, gaya belajar. Gaya belajar Mbak itu berarti lewat audio, Oh, kalau gitu pakai ya. nada gitu. Misalkan kalau audio kan audio visual podcast misalkan itu Iya, iya. video audio. Mbak ngerasa gitu nggak? Apa? Sedikit sih. Hah? Nggak semuanya, cuman Hmm, ketika pas materi yang misalnya guru ini ngejelasinnya tuh pakai nada gitu. Jadi hmm, saya tuh lebih nah, inget gitu, lebih enak gitu. ya berarti ya itu termasuk berarti kan audio Oh visual. iya, iya. Eh, Terus kalau sulit mengingat tuh ya bisa jadi anak itu mempunyai gangguan belajar. Oh, gangguan belajar juga. Iya, gangguan belajar kan ada banyak. Iya. Misalkan ada disgrafia gitu. Disgrafia kan anak berarti tidak mampu membaca grafik atau gambar Oh, oke. gitu. Disleksia juga yang Ya seperti itu disleksia, ya. Oh, iya, iya. diskalkulia, ada audio apa gitu. Itu salah satu faktornya gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya enggak di kan nggak kelihatan tuh ya Pak Ya, antara sulit mengingat kalau nggak dites gitu ya. ya. Nah, gejalanya tuh biasanya apa sih yang ditimbulkan dari anak gitu? Kalau dia tuh susah gitu buat nginget gitu. Eh, untuk tesnya mungkin ya, mungkin contoh hal kecilnya ya yang sering kita lakukan aja sehari-hari. Contohnya bacaan sholat, Oh iya, bisa tes aja gitu. betul Itu betul. salah satu ya, kan sekolah saya PUI, Iya. itu kan. Jadi sekolah Islam lah, kelas Islam. Ya tinggal tes aja itu gitu. Atau ketika kita berbicara gitu ya, ini face to face, itu dari gerak-geriknya atau dari apa gaya bicaranya itu akan terlihat gitu. Kalau yang sulit mengingat itu contohnya saya baru kemarin aja Iya. baru baru ketahuan gitu. Orang anak ini ya kurang dalam hal mengingat gitu. Kejadian beberapa hari gitu kan, ada masalah gitu kan, ditanya bilangnya lupa Oh, lagi gitu. Terus emang ketika akan berbicara itu kalau emang sulit mengingat itu akan terlihat kayak berat itu mau ngomongnya itu. Jadi kayak gitu kalau yang saya alamin mah gitu. oh gitu ya. Terus berhubungan dengan eh, sulit mengingat gitu ya Pak. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh guru gitu sebagai apa perantara antara ilmunya dan siswanya gitu. Guru apa? Guru mata pelajaran apa? Iya, Kita boleh sebagai guru BK. sebagai guru mata pelajaran misalnya. Apa perantara tadi tuh? Iya, misalnya kan guru itu kan transfer ilmu gitu ya ke siswanya gitu. Nah, biar si siswa tuh ingat gitu apa yang disampaikan sama gurunya tuh
biasanya apa gitu? Solusi apa yang bisa Ya, diterapkan gitu? yang pertama ya tadi jangan terlalu fokus terkait dengan materi. Oh iya, iya. Makanya ketika nanti mengajar itu ya minimal tahapannya itu dijalankan gitu. Kan ada opening, ada transisi, ada ice breaking gitu. Nah, kalau eh, apa ketika kondisi anak sudah tidak fokus lah, ya kita berarti harus sudah melakukan ice breaking. Oh iya. Terus jangan sampai tadi terlalu textbook. Jadi buatlah pembelajaran itu semenarik mungkin. Pakailah media-media itu. Zaman sekarang anak-anak lebih banyak pegang HP kan daripada baca Iya, bukunya. betul, betul. Nah, jadi contohnya paling gampang zaman sekarang itu yang menggunakan audio visual gitu. Oh iya, Anak iya, akan lebih tertarik, anak akan fokusnya ke sana gitu. Jadi iya, betul. eh, untuk pemberian materinya bisa lewat audio visual, tapi dengan catatan bagaimanapun juga audio visual itu memiliki kekurangan. Iya. Eh, jadi guru harus menekankan tetap dalam hal pembelajaran itu perlu yang namanya membaca. Oh iya, betul, betul. Jadi silahkan untuk pemberian materi terkait materi menggunakan audio visual nanti penguatannya silahkan siswa suruh membaca itu. Jadi bisa seperti itu. Ya. Kalau untuk guru BK sendiri gitu, adakah solusinya bagi anak-anak yang sulit mengingat itu? Nah, yang pertama ya, solusinya ketahui dulu gitu. Tadi ketahui dulu apa penyebabnya sulit Ya. mengingat tuh. Apakah gangguan belajar? Apakah emang ada gangguan dari luar itu atau terkadang kan sulit mengingat itu emang kita tidak tertarik gitu, Iya, dengan mata betul, betul. pelajarannya. Jadi kita udah bodo amat. Apalagi sekarang kan yang namanya kurikulum merdeka kita tidak bisa menuntut sebagai Iya, guru kan. tantangan baru justru Nah, ya. tantangan barunya itu kan Iya, di betul. kurikulum merdeka itu kita tidak bisa menuntut anak untuk bisa itu. Iya. Apapun hasilnya anak tetap harus dikasih nilai. Oh, oke, oke. Ya, bisa tidak bisa tetap Iya. hak anak harus dikasih nilai itu. Sekarang itu tantangannya itu. Bagaimana caranya kita yaitu memaksimalkan potensi anak itu. Oh, Ya intinya silahkan diagnosis gitu. Diagnosis dulu apakah anak itu memiliki gangguan belajar. Itu. Intinya ya ini sih paling utama tuh gangguan belajar. Terus biasanya guru BK juga disuruh untuk diminta apa namanya menganalisis gaya belajar siswa itu seperti apa per orangnya. begitu. Itu berupa apa ya? Ya Apa? asesmen nantinya. Asesmen. Oh, Asesmen gaya belajar. Sekarang banyak adalah beberapa gitu ya yang gratis itu platform yang gratis. Tapi terkadang anak juga sulit gitu. Untuk kebutuhan mereka aja anak pun tidak belum menyadari bahwa itu tuh penting itu gaya belajar itu penting. oh iya, betul, betul. Nah, di sana tantangan guru BK untuk menguatkannya gitu. Bahwa gaya belajar itu ya berbeda-beda gitu. Silahkan kalian suka yang mana. Oke. Jadi emang kalau emang harus dispesifikkan sulit gitu. Soalnya kan satu kelas berbeda-beda Iya, gaya iya, belajarnya. betul, Gitu. betul. Nah, jadi silahkan itu ya kita sebagai guru BK walaupun ataupun guru lain ya harus kreatif. Gitu. Oke. Buatlah pembelajaran itu berkesan. Gitu. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Jadi apa program yang paling unggulan gitu di sekolah Bapak gitu? Program sekolahnya, Program BK-nya. program BK-nya ya kalau di kita gitu ya tetap yang pertama itu menjadikan peserta didik itu yang berkualitas, berintegritas,
dan kredibilitas. Oke. Jadi soalnya kenapa alasannya itu untuk ya tadi SMK itu semua bisa lah, mau bekerja, mau kuliah gitu, mau usaha Iya, betul. bisa itu kan asalnya. Ya yang pertama yaitu kita menciptakan kalau yang ingin bekerja ya calon pekerja yang baik gitu. Terus mengarahkan peserta didik itu ya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terikat dengan sekolah. Oh, ada kerjasama. Ya ada. Oh, iya. Jadi Lebih mudah mungkin ya siswa tuh, lebih, atau gimana? lebih mudah banyak. Peluang masuk kerjanya gitu, ke situnya. Ya nanti bersaing gitu Oh, sama tetap. dengan Oh, sekolah yang lain yang sudah sama itu, yang sudah kerjasama. Itu mempersiapkan itu. Terus ya yang ingin kuliah silahkan gitu. Kita bimbing gitu dari mulai pendaftaran SNBP sampai SNBT, konsultasi dan lain-lain. Terus menyediakan yaitu LPK tadi itu. Kalau yang ingin ke luar negeri silahkan. Dan BK itu pasti kerjasama bareng BKK itu nanti untuk kerja dan ke LPK itu. oh iya. Terus ya, program yang kedua mungkin memaksimalkan potensi peserta didik. Oh iya. Kita bimbing gitu sebisa mungkin itu, sebisa Iya. mungkin. Kan di BK itu sulitnya itu untuk memaksimalkan potensi anak itu, BK itu masih dianggap sebagai polisi sekolah. Oh iya, betul, Itu masih stigma stigmanya itu sampai ya. sekarang masih Iya, ada betul. gitu. Itu sulitnya gitu. Yang ketiga ya kita berusaha membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Mungkin secara kasarnya seperti itu Iya. program unggulan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia menjadi pembicara di kelompok kami. Kita cukupkan sekian, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.